Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama pelajaran ketiga dengan judul Hukum Taurat itu kudus. Kalau Allah itu kudus, berarti hukumnya juga kudus. Ayat renungan kita terambil dari buku Roma pasal 7 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Saya ulang. Karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum perintah Allah dan mengajarkan bahwa orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menuruti sama seperti penurutannya menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Sebaliknya, barang siapa melanggar hukum Allah berarti membantu iblis, bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian, mereka menguatkan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur-unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan alam semesta. Tidak seorang pun yang akan masuk dalam kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu dari asas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahiriah dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengakui oleh usaha mereka dan menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran upacara-upacara. Kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran. Agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan-catatan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka dari mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan. Mereka menganggap bahwa merekalah yang paling beragama di dunia. Tetapi apa yang mereka sebut
berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Saudaraku, kesimpulan kita saat ini, di pihak mana Anda berada? Apakah Anda berada pada pihak pertama, pihak umat Tuhan yang mengatakan, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik? Atau di pihak kedua, pihak setan yang mengatakan hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti? Nah, harapan kita adalah bahwa biarlah kita berkata bahwa hukum Taurat itu kudus, perintah itu kudus, benar dan baik. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, menyertai saudara sekalian dalam semua aktivitas hari ini. Amin.